wa ala alihi washabihi. Ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga pada malam hari ini insya Allah kita bersama-sama akan mendengarkan kajian fikih traveling dan dilanjutkan dengan technical meeting insya Allah. Yang semoga Allah mudahkan, yang semoga Allah lancarkan nantinya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tersampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada kita umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muslimin Hidayat, panitia Open Trip Masjid Fatimah Zahra, dan saya sampaikan selamat datang untuk teman-teman semuanya. Semoga nantinya Allah memberikan kesehatan hingga di hari H nanti bisa bertemu, kemudian insya Allah bersama-sama untuk mendaki gunung tentunya, untuk berlibur, kemudian bertadabbur alam, ya, dan berkontemplasi mungkin juga ya, insya Allah. Dan sebelum itu, sebelum kita nantikan yang namanya mendaki gunung gitu ya, ada hal-hal yang mungkin yang perlu kita perhatikan lagi teman-teman. Tentunya dari segi fikih. Nah, tadi udah saya sepil di awal bahwa mungkin apa namanya, daripada kita naik gunung nih, kita hanya mendapatkan liburannya saja, tamasyanya aja. Nah, kita pengen liburan ini sekalian ibadah gitu. Jadi dapat pahalanya sekalian, dapat senangnya juga gitu. Nah, insya Allah ya. Jadi, insya Allah eh, pada malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan ya penyampaian dari Ustadz kita yaitu Ustadz Ibnu Rofi LC. Dan sebelumnya saya apa namanya sampaikan ya, Insya Allah beliau ini merupakan Ustadz kami di Masjid Fatimah Zahra. Iya. Baik Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kedengaran Alhamdulillah. suaranya ya. Alhamdulillah, kedengaran Ustadz. Baik, teman-teman semuanya, mungkin sudah nggak sabar lagi untuk mendengarkan kajian pada malam hari ini. Silahkan disiapkan catatannya, karena ilmu yang baik itu ilmu yang dicatat gitu, ilmu yang diikat seperti itu. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Ibnu Rofi untuk menyampaikan materinya. Ya, monggo Baik. Ustadz. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Oke, Ustadz, baik Ustadz. Baik, baik. Baik, terlihat screennya? Terlihat Ustadz. Oke, baik ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwah fidin rahimakumullah. Alhamdulillah bila kita sama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmatnya pada kesempatan malam hari ini kita sehingga kita bisa bermajelis ya baca ilmu yang mudah-mudahan meskipun lewat daring tidak mengurangi keberkahan kita, tidak mengurangi manfaat dari ilmu yang kita akan dapatkan nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri teladan kita yang harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, kita akan bahas tentang bagaimana traveling dalam Islam seperti apa. Karena travel itu memang biasanya kan ada tujuan berlibur, ada berwisata, ada tujuannya juga mencari ilmu ya. Karena mungkin sebagian antum mungkin ada bekerja juga gitu ya. Kalau bagian itu travelingnya adalah ketika mencari ilmu dan bekerja, ini kan memang sifatnya kayak dianjurkan begitu ya. Kalau mencari ilmu yang jauh sekalian, ini kayak Ustadz Muslim ini ya dari Sulawesi itu ya Sulawesi Ustadz. jauh-jauh ke Sulawesi Jawa gitu Selatan. ya seperti itu ya kemudian yang lainnya segala macam mungkin juga ada yang kos gitu ya ini kan memang traveling juga tetapi memang kan niatnya baik ya tapi ini ada tentang bagaimana ketika travelingnya adalah sifatnya hanya hiburan atau wisata semata baik berikutnya tentang
perintah atau anjuran untuk berkeliling bumi. Jadi ini sebenarnya kita memang dianjurkan nih untuk kemudian apa namanya berkeliling bumi. Artinya apa? Jadi ibaratnya begini, kalau air itu kalau mengalir kemana-mana nanti airnya bersih. Tapi kalau kemudian nih mohon maaf nih ya, ada yang apa lahirnya di Purwokerto begitu ya, kemudian dari kecil sampai kuliah sampai bekerja di Purwokerto, berumah tangga sampai meninggal Purwokerto, ini kayaknya sih kurang pergaulan ya. Karena apa? Karena harapannya sih memang ada perintah nih untuk kita kemudian berkeliling bumi untuk mencari apa namanya pengalaman. Allah mengatakan, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aktsara musyrikun." Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala. Jadi memang ini ada perintah dari Allah Ta'ala untuk kita semua untuk berkeliling di muka bumi, mencari tempat-tempat memang yang memang mungkin kita ingin berwisata, tetapi memang harapannya adalah bisa melihat nih tentang kebudayaan orang lain, tetapi budaya itu, ketika budaya itu adalah ada unsur syiriknya, Allah akan hancurkan mereka. Maka ini kita melihat mungkin ya, kalau sekitar kita mungkin kayak candi-candi itu kan memang ada simbol syiriknya ya. Jika memang ke sana ketika memang tujuannya adalah untuk apa namanya lihat bahwasannya peradaban-peradaban sebesar apapun, manakala itu tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menghancurkannya. Allah akan mengganti dengan orang lain yang lebih taat kepada Allah Ta'ala. Maka tentunya ini perintah dari Allah Ta'ala untuk kita kemudian berkeliling di muka bumi untuk mengambil pelajaran ibrah dari umat-umat yang terdahulu. Berikutnya, kaidah umum dalam wisata. Bagaimana kaidah umumnya? Pertama, kaidahnya adalah memang bersantai itu boleh. Jadi hidup itu tidak serius terus ya. Jadi hidup itu ada memang apa namanya kalanya eh, bersenang-senang sedikit, santai-santai gitu ya. Karena apa? Karena ada sebagian kaum muslimin yang merasa bahwa ketika orang yang ahli agama itu, orang yang apa namanya fokus ke akhirat itu adalah biasanya itu tidak pernah satria, hidupnya serius terus begitu ya, tidak pernah senang-senang. Padahal ini apa namanya Nabi mengatakan, jadi ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah dan Abu Bakar. Ketika itu mereka ketika sedang bersama dengan Nabi gitu ya, mereka merasa oh yang dipikir akhirat mulu nih begitu ya. Begitu kemudian pulang ke rumahnya, mereka dengan dunianya sibuk, kayaknya lupa dengan akhiratnya, kemudian dan sebagainya. Nah, ketika itu mereka merasa wah mereka itu munafik ya. Kenapa? Ketika di depan Nabi kok nangis-nangis, begitu dia di rumah sendiri ketawa gitu ya, nggak kayaknya nggak lupa, nggak ingat dengan akhiratnya, tapi ternyata hampir semua sahabat begitu. Nah, ketika itu mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami orang munafik. Kenapa? Karena kami di depanmu ingat dengan akhirat, tapi ketika kami tidak bersamamu di rumah kami kadang terlena dengan dunia, kadang kita kemudian, kami kadang tadi mungkin agak bersenang-senang begitu ya." Maka kata Nabi SAW, di ujungnya, "Walakin ya Hanzalah, sa'atan salam fatat." Wahai Hanzalah, pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Kenapa? Karena memang ketika beribadah itu memang harus ada saatnya untuk bersantai dan beristirahat. Makanya berwisata, traveling, kemudian berlibur itu adalah bagian dari berlibur agar ya tadi ya kita tidak stres begitu ya. Itu seperti itu ya. Baik, kemudian bersantai boleh nih, tetapi memang harus ada yang manfaatnya. Jadi di sini ada kalau bersantai itu seharusnya ada yang sifatnya adalah mengingat Allah Ta'ala. Jadi nanti ya dikatakan bahwasannya ini kalau yang eh, apa poin 4 itu memang ini bagi yang sudah punya istri ya, yang punya suami begitu ya. Tapi intinya adalah bahwa sebisa mungkin traveling kita, kemudian apa namanya wisata kita itu adalah semakin kita kemudian mengingatkan kepada Allah Ta'ala. Contoh, ketika antum ke gunung berarti tadabur nih, ternyata
Gunung sebesar itu Allah yang menciptakan. Kalau Allah berkehendak gunung bisa berguncang, apalagi kita ketika dibandingkan gunung itu, kita tidak ada apa-apanya. Bahkan mungkin seperti seujung kuku pun dari nggak sebanding dengan Allah yang ciptakan gunung tersebut. Makanya emang ketika berwisata, kemudian mau kemanapun, entah itu untuk wisata yang sifatnya alam atau wisata yang sifatnya adalah hiburan, begitu ya, playground dan segala macamnya, ini harus kemudian ada unsur mengingat kepada Allah Ta'ala. Baik ya. Berikutnya, tentang healing biar tidak nggak pusing gitu ya. Jadi kadang-kadang memang healing itu penting. Jadi kalau antum kemudian naik gunung kah, atau ke pantai kah, begitu ya. Ini emang sifatnya adalah healing ya. Healing itu biar ada recharge lagi semangatnya. Contoh habis ujian pusing tuh ya. Kemudian biar nggak stres gitu ya. Kemudian apa namanya wisata atau hiking ataupun traveling. Karena apa? Karena kadang-kadang dengan traveling itu adalah bisa menghilangkan kesedihan kita, pikiran yang berat kita. Makanya ini Nabi mengatakan doanya itu kalau lagi pusing-pusing banget tuh ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku daripada pikiran yang berat dan kesedihan. Jadi ini selain doa, ini juga boleh kadang-kadang keluar gitu ya, keluar untuk apa namanya? Untuk mencari ilmu atau bukan untuk healing atau kemudian untuk wisata. Ini harapannya adalah untuk kita bisa kemudian eh, ada semacam istirahatnya, penat dari apa namanya rutinitas kita di kampus misalkan begitu ya. Maka biar kita nggak pikirannya berat banget, ya sedihnya nggak sedih tidak amat, maka berkeliling lah, healing lah gitu ya seperti itu. Baik, kita skip hikmahnya. Apa hikmahnya? Pertama adalah bisa bersyukur. Kenapa? Karena dengan kita bisa kemudian bisa menunggangi kendaraan, kemudian kita bisa kemudian apa namanya menaiki gunung itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Jadi ketika kendaraan kita dimudahkan naik kendaraan itu, entah kalau zaman dulu kan memang kendaraannya ini ya ada ternak segala macam ya kapal. Tapi kalau sekarang kan mungkin bisa dengan mobil, bisa dengan apa? Bisa dengan motor, bisa dengan kaki juga gitu ya. Jadi ketika kita bersyukur karena apa? Karena kok ternyata Allah kuatkan kita nih. Ketika kita naik gunung kok kakinya kuat ya gitu ya. Kemudian ketika apa namanya? Ketika bisa berwisata ini juga adalah menunjukkan kita syukur kepada Allah Ta'ala. Atau kemudian kita juga bisa melihat ketika ke tempat-tempat yang mungkin kena musibah mungkin ya, bekas bencana alam, kemudian kita bisa selamat, itu adalah bagian dari meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, menambah sahabat dan memperluas rezeki. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat 13, ya ayuhal nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Jadi, Allah katakan bahwa manusia itu Allah ciptakan dari diri laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan bangsa-bangsa supaya kalian semua jadi ketika kita berwisata keluar ataupun traveling begitu, ini adalah harapannya bisa menambah sahabat, memperluas rezeki kita. Contoh nih, ini mungkin kan ada yang baru kenal ketika pas momen ini ya, baru kenal ketika ada momen apa namanya momen travel seperti ini. Dulunya nggak kenal gitu ya. Kemudian jadi kenal, jadi tahu tempatnya di mana. Kalau tambah sahabat kan tambah rezekinya insya Allah. Kenapa? Mungkin punya kenalan. Kenal itu mungkin punya apa namanya banyak channel-channel yang kita hubungkan sehingga ini bisa menambah rezeki kita. Makanya intinya adalah dengan traveling itu kita menambah wawasan. Jadi nanti tugasnya ya mungkin ya tugasnya nih harus bertambah temannya, harus bertambah sahabatnya. Yang tadinya mungkin cuma dapat dua, nanti mungkin ini gamenya ya Mas Muslimin ya. Jadi nanti harus tahu nih rumahnya di mana, kemudian dari asal dari mana, harus semua tahu. Karena apa? Biar nanti apa namanya kita saling mengenal, nambah sahabat dan insya Allah kalau bertambah sahabatnya, saling mengenal, bisa mengerti budayanya, begitu ya. Kan kadang-kadang kalau kita traveling bersama itu, misalkan nih dari mana nih gitu ya, kita kalau kemudian pernah ke sana kan bisa ngubungin nih gitu ya. Kalau lagi ada mepet waktunya mepet ataupun rezekinya mepet, ketika ada temannya kan insya Allah kita bisa
ada Allah yang bantu kita deh gitu seperti itu. Baik. Berikutnya adalah menambah pengalaman kehidupan. Jadi memang harapannya ketika kita traveling itu adalah ada pengalaman hidup nih. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya apa? Jadi ketika kita traveling itu harapannya kita buka hati kita, buka mata kita, buka telinga kita. Karena apa? Karena harapannya kita traveling kemanapun nanti kita bisa kemudian mentadaburi alam semesta ini. Jadi buka telinga yang lebar-lebar nih. Bagaimana bahasa orang lain, bagaimana kemudian tadi ya kalau tadabur alam itu ya, bagaimana hembusan angin segala macam, bagaimana suara-suara itu ada bergema begitu ya itu kita buka telinga lebar-lebar. Jadi itu secara fisik, tapi secara hikmahnya mungkin kalau ada teman kita nasihatin kita dengar begitu ya dan sebagainya. Dan juga nanti ketika kita traveling itu, ketika ada kejadian apapun itu jadikan pelajaran contoh nih. Naudzubillah ya mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya. Kalau terjadi mungkin ketika saat traveling mungkin ada teman kita yang kena musibah, kita harus tanggap nih ketika musibah seperti apa nih? Apakah ditinggal lari atau bagaimana ditungguin kayak atau bagaimana begitu ya? Makin harapannya ada semakin mengenal kehidupan. Kenapa? Karena memang dengan kita bepergian itu kita tambah apa bisa melatih apa namanya kepekaan kita. Rata-rata orang-orang yang mungkin gemar naik gunung ya Mapala kalau zaman dulu ya itu solidnya luar biasa tuh ketika ada temannya kemudian apa sakit ada yang naik tangga segala macam begitu ya. Ada yang ditagih terus segala macam menunggu teman-temannya ini adalah bagian dari pengalaman hidup kita seperti itu ya makanya emang harapannya nanti ketika bertraveling itu bisa bertambah pengalaman hidupnya. Nah juga melatih mental dan kesabaran as-safaru qit'atun minal azab yamna ahadukum naumahu wa ta'amahu wa syarabahu. Safar adalah potongan bagian dari azab maksudnya kesusahan ya yang menahan orang dari makan dan minuman tidur yang nyaman. Jadi artinya apa? Jadi ketika kita safar itu, ini adalah dilatih kesabarannya. Contoh nih, kan mungkin ada nanti ketika naik gunung tuh ya, ada teman-teman kita yang mungkin, oh orangnya tinggi besar tuh, langkahnya ke depan gitu ya. Ada juga yang temannya kecil gitu ya, yang langkahnya pelan. Maka yang apa namanya yang besar itu bagaimana sabar nih menunggu temannya, nggak boleh kemudian saya duluan ya gitu ya. Tak tinggal aja nggak bisa begitu. Kenapa? Karena itu adalah kesabaran kita. Ini kalau dalam bersama-sama. Jadi ketika ada teman yang memang mungkin tidak se apa namanya, ketika jalan tidak secepat kita, kita bisa bersabar. Atau kemudian yang teman kita yang kemudian kita yang mungkin langkahnya pendek itu bisa agak sedikit manjangkan langkahnya biar nggak ketinggalan jauh. Jadi bagi yang apa namanya langkahnya panjang memendekkan langkahnya sedikit-sedikit, yang langkahnya pendek itu memanjangkan langkahnya agar nanti kita bersama-sama. Ya, makanya memang butuh kesabaran. Kemudian juga sabar kenapa? Karena bisa jadi, contoh nih, ketika kita bepergian, pasti ada aja tuh yang bekalnya adalah jatuh, kayak minumnya kurang, kayak begitu ya. Makanya berbagi nih, jangan sampai egois. Karena apa? Karena memang ini adalah ujian, ujian bagaimana kita itu dengan teman kita bisa bersabar, bisa kemudian menambah pertemanan kita. Kemudian ketika apa yang terjadi, kita bisa bersabar. Karena apa? Karena Allah Ta'ala senang kalau sabar. Makanya biasanya orang yang sering mapala begitu ya, sering naik gunung itu biasanya tangguh. Kenapa? Ya tadi dingin sedikit, apa tangannya kasar sedikit, kakinya pegel-pegel sedikit itu adalah bagian dari melatih kesabaran kita. Baik ya. Kemudian ada keringanan dan dalam ibadah dan doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Jangan lupa, ketika kita traveling kemanapun, ya, ketika safar kemanapun, itu adalah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sebutkan salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Da'atul walid wa da'atul musafir wa da'atul mawdhu. Yang kita ambil adalah doa orang sedang musafir. Jadi ketika antum sedang bepergian yang jaraknya seperti safar begitu ya,
Ini sebenarnya kesempatan nih berdoa. Jadi nanti kalau sampai di gunung dia udah peluk tangan deh, gitu, berdoa sebanyak-banyaknya. Kenapa? Itu saatnya doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Baik ya. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah wisata hukum asalnya adalah boleh selama pertama tidak untuk maksiat. Jadi kalau kita berpikir kemanapun tujuannya tidak untuk maksiat. Kalau berpergian untuk maksiat maka tidak boleh tuh. Artinya apa? Jadi kalau tadi beralam insya Allah ya. Kalau apa namanya? Kalau misalkan ke gunung itu kan biasanya untuk tadabbur alam ya. Menikmati pemandangan itu ya tidak maksiat. Tapi kalau ke gunung nih, tapi tujuannya adalah ada tidak syiriknya. Contoh ke gunung untuk ke tempat pemujaan, naik gunung ke apa namanya di pesugihan atau apa begitu ya. Ini adalah maksiat tidak boleh. Tapi kalau ke gunungnya untuk wisata, untuk menikmati pemandangan, ini bagian dari yang diperbolehkan bukan maksiat. Maka jangan sampai nih tujuannya bermaksiat. Ada nih dulu ya, bukan dulu ya, mungkin masih ada nggak di zaman-zaman kalian tuh malam tahun baru tuh ya dengan pacarnya naik gunung tuh Allahu Akbar ya. Ini luar biasa nih apa namanya maksiatnya di sana nggak tahu ngapain begitu menikmati tahun baru begitu pacaran segala macam ini kan maksiat makanya emang kita wisata artinya apakah boleh dilakukan boleh yang perempuan berbarengan tapi yang penting dijaga jarak amannya nggak boleh kemudian dua-duaan nggak boleh gitu ya yang nanti dijaga deh apa namanya jarak amannya ya. Ya kalau kita kira-kira yang membutuhkan bantuan nggak apa-apa menolongnya ya. Tapi kalau kemudian nggak memang normal saja, berarti nanti ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, begitu agar memang terhindar dari maksiat. Kemudian membuka aurat nih. Jadi kalau wisata kok kemudian auratnya kemana-mana, itu kan tidak boleh nih begitu ya. Karena apa? Karena di jalan itu memang kadang-kadang mau tidak mau pasti kadang kita melihat nih contoh nih, antum datang ke pantai pasti kan ya kadang-kadang ada apa namanya ada putri duyung lewat kan ya itu ada nggak ada gitu ya seperti itu atau putra duyung nih gitu ya lewat gitu segala macam itu kan ya nggak boleh tapi kan kita niatnya mencari pemandangan bukan yang itu kecuali kalau itu yang dilihat ya benar-benar itu pengen lihat itu ya berarti ya ada pasti tapi kalau kemudian tidak sengaja buka auratnya atau tadi ya kita sudah menutup aurat tapi melihat orang buka aurat ini sebisa mungkin jaga pandangannya gitu ya. Kemudian, mengagumi atau ikut serta dalam sembah-sembah kemusyrikan. Jadi, ketika traveling atau wisata itu, selama memang tidak ada unsur kesyirikannya, tadi ya, ikut misalkan perayaan apa, contoh misalkan nih, kayak dulu di Malang tuh ada tuh, apa namanya, di tahun baru, jadi apa, Muharram tuh ya, itu yang ada orang-orang sana langsung, orang-orang asli Teker gitu ya, kemudian puja mau pujaan kita nggak boleh ikut. Ini kalau tergantung nanti ya. Ini ceritanya mau kemana nih? Naik gunungnya, Mas Muslimin. Oke, Halo? Zeb. Naik gunungnya kemana? Ke Gunung Perahu, Zeb, insya Allah. Oh, Gunung Perahu. Nggak ada. Gunung Perahu nggak ada ininya ya. Ada situs-situsnya nggak? Nggak ada ya. Aman, Zeb. Nggak ada. Aman ya. Oke. Kalau itu aman kan. Jadi, tapi memang kadang-kadang ini yang dihindari ya. Kalau pas kemudian apa namanya lewat tempat-tempat yang agak-agak serem gitu ya. Itu doanya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu doanya. Kalau lewat tempat yang seram atau ketika mohon maaf nih yang ikhwannya mungkin ya mau buang air itu ya doanya doa Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'is. Tidak boleh nih ya ada yang mengatakan amit-amit mbah ini numpang-numpang ini anak apa anak bawang mau lewat mau buang air nggak boleh begitu kenapa kalimat itu numpang-numpang amit-amit mbah gitu ya itu sudah ada unsur kesyirikan nih jadi contoh nih kalau antum melihat nih contoh nih ya maaf nih lewat tempat nih lagi mendaki ternyata ada pemujaan tuh pemujaan apa kayak mau sesaji segala macam doanya a'udzu bikalimatillah tamma min syarri ma khalaq agar tentunya kita nggak terbawa dengan nuansa apa namanya nuansa apa namanya seremnya ya
Karena kadang-kadang biasanya tempat-tempat seperti gunung itu, kadang ada tempat-tempat yang katanya, kalau bahasa apa namanya bahasa kita yang mungkin angker ya, bahasa orang ini segala macam. Maka ini kalau kira-kira khawatir, maka doa saja. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini kalau kita lewat tempat-tempat yang memang agak sedikit kalau bahasa ini creepy ya. Artinya agak-agak menyeramkan, mungkin baik cerita, mungkin ada ini pasti orang kesal di sini, orang jatuh di sini dan segala macam. Kita kadang-kadang agak sedikit takut ya, tapi takut itu memang normal saja, tetapi harusnya berlindung kepada Allah Ta'ala. Bukan seperti sebagian kaum muslimin, bahkan tempat yang seram, Assalamualaikum, numpang lewat, begitu numpang mau lewat nih, begitu ya. Nggak perlu, kita nggak perlu salam begitu. Kenapa? Toh kalau salam itu kan nggak mau dijawab juga kan ya. Kira-kira kalau Mas salam, salam dijawab, lari apa enggak? Lari, lari juga kan. Makanya kalau kemudian kita di tempat-tempat yang seperti itu agak seram begitu, doanya adalah A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi usahakan nanti ketika sedang traveling kemanapun itu adalah tidak boleh ikut serta dalam acara-acara kemusyrikan atau simbol-simbol kemusyrikan yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena memang ketika kita syirik, maka bisa jadi nih wisata kita tidak mendapatkan berkah, bahkan mendapatkan dosa dari Allah Ta'ala. Jadi, ini kalau kita kemudian apa namanya, kalau ada sebuah kemusyrikannya, Ustadz nih, contoh nih, jadi kalau misalkan buka awal mungkin ya, gimana nih para akhwatnya kalau wudhu gimana Ustadz? Kalau wudhu itu berarti siap-siap dari rumah itu nanti yang akhwatnya ya wudhu dulu dari rumah, pakai kaos kaki, pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Nanti kalau kemudian pas batal wudhunya, maka cukup hanya ke pas wudhu nanti menggantinya dengan mengusap sepatunya saja. Atas sepatunya ya, bagian atasnya ya. Kalau kerudungnya, maka cukup diusap bagian atas kerudungnya saja ketika mengusap kepala. Jadi nggak usah dibuka auratnya, dibuka kerudungnya, itu nggak perlu. Kenapa? Ini sedang traveling, maka boleh untuk wudhunya ketika contoh ya, ketika pas mengusap kepala, kan biasanya dari depan ke belakang nih, yang perempuan. Tapi karena pakai kerudung, kemudian di tempat yang umum, gitu ya, kan nggak mungkin dibuka nih. Maka cukup dengan apa namanya, diusap bagian atas kepalanya saja. Dari depan sampai ke belakang, maka itu selesai nggak perlu dibuka kerudungnya. Karena ini untuk agar biar aman dan tidak menyusahkan dan juga tidak berdosa. Kenapa? Buka auratnya depan banyak orang. Ya, seperti itu. Ini kalau di untuk perempuannya. Kalau laki-lakinya kayak sih nggak ada halangan ya. Paling sepatu aja kali ya. Kalau yang laki mungkin di sepatunya bisa diusap saja. Kalau pas kemudian nanti batal wudhunya diusap saja sepatunya. Ya, bagian atasnya. Ini kalau kemudian di saat kita traveling, gitu ya. Baik, kita lihat berikutnya. Oke, nah, ini tempat-tempat yang dihancurkan Allah Taala. Kita kemudian apa namanya dianjurkan untuk eh, apa ya? Ini bukan menangis, yang beribrah maksudnya kita mengambil ibrah kalau ada rumah hancur, gitu ya. Ada perkampungan yang hancur, maka kita tutup dengan kita segera pergi, tidak usah berlama-lama dan apa namanya segera berlalu saja ini kalau tempat-tempat yang memang dihancurkan Allah Ta'ala. Baik, oke. Eh, Sebagai ulama mengatakan bahwasannya tidak dianjurkan terutama wisata ke tempat-tempat yang penduduknya dihancurkan seperti Bang Samud dan Ad atau kalau di yang itu kan ada yang kampungnya dihancurkan ya ditimpakan gunung nggak usah ke sana deh gitu ya. Kalau lewat nggak masalah tapi kalau yang penting tidak boleh di tujuan tidak boleh ke sana langsung tidak boleh. Contoh wisata ke tempat apa gitu yang sifatnya itu kena bencana alam nggak usah. Kalau hanya lewat aja nggak masalah. Kalau boleh boleh mengunjungi museum-museum peninggalan sejarah untuk mengambil ibadah dan pelajaran boleh. Jadi kalau ada sejarah boleh. Kemudian boleh melakukan penggalian peninggalan sejarah selama untuk kepentingan ilmiah dan tidak digabungkan agak jauh dari syirik. Jadi kalau kita menemukan apapun, ya
maka tidak masalah ini. Ya, kalau misalkan nanti antum kerja sebagai arkeolog gitu ya, yang kemudian gali artefak segala macam atau situs-situs yang berharga, ya silakan aja nggak apa-apa. Tapi tidak boleh terlalu bangga nih dengan budaya mereka. Hanya cukup ini sejarah, tidak boleh berbangga berlebihan. Contoh begini ya, ada sebagian kaum muslimin gitu ya, yang ketika berwisata ke tempat sesuatu, contoh misalkan ya, nanti di sana ternyata ada gambar berhalanya tuh patungnya. Nggak boleh foto dengan patungnya. Kenapa? Karena patung itu kalau buat persembahan orang-orang situ, itu bagian syirik nih. Maka tidak boleh bangga dengan itu. Karena di sebagian muslimin sebagai contoh, kalau ke Bali tuh bangga banget tuh foto di depan apa di bawahnya apa GWK, tahu GWK ya? Kalau udah bisa ke sana itu bilangnya alhamdulillah nih sampai ke Bali. Ternyata fotonya sama berhalanya orang orang Bali tuh. Padahal kan berhala itu kan disembah oleh mereka, sehingga kita apa namanya tidak boleh terlalu bangga, tidak yang segala macam fotonya kemudian sampai berlebihan gitu ya, tapi juga nggak boleh merusaknya. Kenapa? Karena memang harapannya ketika sudah beribadah tempat yang lain itu adalah apa namanya sudah langsung dinunggu waliyadi. Kenapa? Ketika di candi ada gambar, ada berhalanya, ada patungnya yang disembah oleh sebagian kaum sebagian masyarakat sekitar itu, berarti kan Tuhan mereka nih gitu ya. Sehingga kita nggak boleh kemudian ikut-ikutan berfoto, ikutan bangga, kemudian diviralkan, nggak perlu gitu ya. Kenapa? Karena berarti kita memviralkan yang memang sudah selayaknya tidak diviralkan. Karena itu adalah agama yang lainnya. Maka kita dilarang seperti itu. Tapi nggak boleh merusaknya. Jadi bukan berarti kalau nggak boleh bangga kemudian ditendang, diajukan itu nggak boleh. Karena biarkan itu adalah bagi umat mereka. Kita contoh misalkan nanti, nanti misalkan nih ada kejadian-kejadian di mana? Ada kejadian di Malang dulu ya, yang ada persembahan kemudian ditendang persembahannya ada orang. Ini kan apa namanya tidak boleh. Jadi kalau kira-kira sudah ada orang yang memang non muslimnya, biarkan mereka saja. Kita nggak boleh kemudian menendangnya, nggak boleh kemudian merusaknya, nggak boleh. Kenapa? Ini sentimen-sentimen negatif sehingga nanti kita nanti pun rumah kita, rumah ibadah kita kemudian rusak. Kenapa? Kita yang terlalu gampang untuk tadi merusak yang memang diagungkan oleh sebagian mereka. Ya, tapi kalau muslimin memang ya kita kemudian mengingatkan seperti itu. Oke. Kemudian tidak meyakini bahwa tempat-tempat itu berkah, tentu tidak berkah. Jadi kenapa ada orang kemudian bersemedi? Kenapa ada orang kemudian mungkin di tempat tertentu ada tempat ibadah mereka bertapa begitu ya? Karena merasa itu adalah ada barokahnya. Jadi yang ini nggak boleh, gitu ya. Ini ada unsur syiriknya. Baik, oke. Eh, ini etika ketika kayak di gunung nggak perlu nih ya, karena emang tidak kayaknya tidak ada seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jarak makam juga kayaknya sudah enggak, karena antum tidak akan buat. Oke, baik. Ada beberapa keringanan dalam safar. Nanti kalau gunung perahu itu berapa kilometer Mas Muslimin dari Purwokerto kira-kira tuh jaraknya? Sekitar seratus empat Oke. puluhan kilo kayaknya, Seth. Hmm. Tapi ya, ya sampai gunung Bentar, perahu bentar, guys. 40. Bener aja nih. Ya oke deh. Jadi begini. Jadi selama nanti di safar, maka boleh mengkosor dan menjamak sholatnya. Contoh nih, ya, di sana nanti boleh jamak kosor, ya. Contoh di di rest areanya atau kemudian ada jamak kosornya. Kalau kemudian waktu di sana, gitu ya. Tapi kalau Ramadan nggak ada, ini bukan Ramadan ya. Pas Jumatan boleh nggak Jumatan, Ramadan juga boleh nggak puasa, gitu ya. Kemudian boleh juga tadi musafir, serban dan sejenisnya kata hari. Jadi keringanannya adalah boleh menjamak dan kosor. Bagaimana caranya? Jadi begini. Jadi kalau antum kemudian misalkan berangkatnya dari sini sore atau pagi nih, Mas Muslimin? Malam Berangkat berangkatnya. pagi, Seth, insya Allah. Hah? Berangkat Pagi. pagi, Seth. Oke, pagi. Berarti kan
Kemungkinan kan zuhur di atas ya. 11 kilo. Zuhur di Kenapa atas sih? atau zuhur di atas? Bagaimana? Zuhur masih di perjalanan nanti deh. Oh, Nanti itu di pas mau perjalanan. naik setelah zuhur. Gitu. Oke, berarti kalau sudah jadi berangkatnya pas sebelum zuhur, berarti perjalanan kan zuhur nih ya. Maka mengkosor dan jamak boleh ya. Tapi kalau kemudian berangkatnya mungkin jam 1, maka sholatnya nggak boleh dikosor nih. Jamak kosor nggak boleh. Paling menjamak boleh, tapi menjamak kosor tidak boleh di rumah tidak boleh. Jadi karena ini pagi hari kan nggak mungkin ada orang menjamak subuh dengan zuhur kan ya, nggak mungkin. Paling zuhur dan asar karena ini pagi hari kayaknya nggak ada yang apa namanya menjamak zuhur asar di rumah tidak ada, pasti menjamak dan kosornya zuhur asar di apa namanya di tempat sana gitu ya. Ini rukhsahnya gitu ya. Kemudian musafuf, kalau Jumatan boleh tidak Jumatan, kalau sholat di atas kendaraan boleh kalau ada gitu ya. Tapi kayaknya kendaraannya pakai mobil atau pakai motor nih? Mas Insya Allah Muslimin? nanti pakai mobil sih. Mobil Pakai L. mobil. Jadi kayaknya Iya. sih kalau dekat ini ya nggak mungkin sholat di atas kendaraan nggak mungkin ya. Ya itu Iya harus sih. di atas itu kan kalau kendaraannya nggak mungkin apa namanya nggak mungkin turun ya. Jadi kalau kayak pesawat, kereta api, perahu itu kan nggak mungkin turun ya dari kan nggak Iya. mungkin pesawat turun ke udara kan nggak mungkin, perahu juga nggak mungkin turun ke laut nggak mungkin ya. Kereta Waktunya juga nggak sholat mungkin turun dulu kan? gitu. Ah iya, masa kereta kiri 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 mau apa mau sakit nggak bisa makanya kalau mobil bisa lah, jadi mobil bisa berhenti kapanpun maka sehingga nanti diatur nih. Jadi nanti dari koordinator menjelaskan kapan sholat zuhur dan asarnya. Karena begini kadang-kadang, kalau nggak diingatkan, kadang-kadang contoh nih, turun nih di perjalanan sholat zuhur. Nggak diingatkan, ada yang nggak asar nih, sehingga sampai asar, aku belum sholat asar nih. Maka ini diingatkan. Jadi nanti koordinator akan mungkin semacam apa ya, di briefing dulu ya, kapan sholat zuhur asarnya, kapan sholat maghrib isyaknya, sehingga nanti tidak ada yang kemudian ada anak-anak atau teman-teman yang kemudian tidak apa yang ketinggalan sholatnya. Karena terjadi kadang-kadang ada orang nggak ngeh hukumnya, kemudian sampai kemudian aku belum sholat asar begitu ya. Ketika maghrib belum sholat isya nih begitu. Padahal waktunya sudah turun harus pergi nih. Kadang-kadang kan jadi bikin teman-temannya oh nggak ada jadi nggak turun begitu ya. Kan biasanya kalau orang banyak itu turun satu turun semua kan ya. Ya sehingga emang harapannya sih apa biar semuanya lega semua maka nanti diatur nih kapan timetable-nya gitu timeline-nya gitu, kapan apa namanya kapan sholat zuhur asarnya di mana jamak kosorkah kamu jamak aja kosor aja gitu ya boleh kita jamak kosor juga boleh begitu ya. Ini ada apa ada ini ya gitu ya. Kemudian berikutnya oke ini sudah ya sudah tahu insya Allah kalau ini sudah tahu insya Allah oke. Kalau di perjalanan baik kosor atau atau menyempurnakan. Jadi kalau di perjalanan lebih utama menyempurnakan kalau Syafi'i. Tapi kalau yang paling pilih yang paling mudah deh ya. Yang paling mudah seperti apa? Jadi kalau yang paling mudah kosor kosor aja, gitu ya. Karena kalau misalkan orangnya banyak kok full itu nanti mungkin lama ya. Ya, tapi kalau kosor-kosor aja lebih baik. Jadi ini ada beberapa pendapat, tapi intinya adalah dimanggakan saja mau apa namanya mau pilih yang mana. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat Syafi'i dan riwayat Ahmad yang menyatakan kosor lebih baik. Gitu ya. Gitu. Berapa jaraknya orang mengkosor sholat? Jaraknya adalah sekitar 80 meter. Ya, seperti itu. Ini ada tidak hal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir menempuh jalan perjalanan saat malam dari mahramnya. Ini nanti kalau ada yang bertanya, nggak ada mahramnya. Jadi dia begini, dalam perjalanan seorang wanita, memang mahram itu kalau bisa ada ya, misalkan nih ada akhwat nih, ya ada adiknya, ada kakaknya, atau bapaknya gitu ya. Cuma kali kayaknya nggak mungkin kan ya, gitu ya. Jadi teman-teman perempuan pun yang amanah sudah dianggap mahramnya, sehingga kalau nanti ada yang bertanya, gitu ya, boleh nggak safar naik gunung banyak apa banyak
nggak ada teman tidak ada mahram laki-lakinya. Selama rombongannya perempuan amanah semua, masih diperbolehkan. Jaraknya berapa? Jaraknya dikatakan safar itu ada lebih dari 80 kilometer. Jadi kalau memang jaraknya tadi 100 sekian, maka sudah boleh untuk sejak keluar dari Purwokerto, sudah boleh menjamak kosor atau kosor saja atau jamak saja. Baik, oke. Hmm, ini ya. Berapa waktu sholat kamu boleh mengkasar sholatnya? Jadi kalau safar itu memang secara umum adalah ini ada kesimpulannya. Jadi yang memang jumhur ulama bahwasannya kalau 3 hari berjalan gitu ya, safar terus maka itu memang apa namanya diperbolehkan selama itu menjamak sholat. Tapi karena ini karena Gunung Perahu aja ya, paling sehari semalam kan ya paling ya. Jadi apa namanya mungkin 2 hari mungkin ya atau sehari semalam nih Mas Muslimin. Iya, Zed. Dua Sehari hari semalam satu ya. malam, Zed. 2 hari 1 malam ya. Oke nggak masalah. Jadi kan selama itu maka boleh dijamak dan dikosor sampai ke rumah gitu ya. Itu tentang travelingnya. Jadi intinya ketika traveling seperti itu kemudian ya jaga pergaulan, jaga diri dari maksiat, jaga dari kesyirikan agar nanti traveling kita itu bisa mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, Zed. Insyaallah jazakallah khairan atas ilmunya. Sangat insight banget nih buat teman-teman semuanya pastinya. Ini udah langsung ada yang angkat tangan nih, Zed. Insyaallah. Baik, baik, mangga Ini silakan, Bu silakan. Yuri Kusuma nih. Ya, Monggo silakan. silahkan Ibu. Bisa langsung open mic Topik aja nggak apa-apa, Mbak. atau Ya, ditulis di eh, komentar. Oke, silahkan. nulis atau Ngomong langsung aja nggak, ngomong aja nggak apa-apa, biar biar nggak dalam, Mbak. siap, Ngomong Ustaz. aja silahkan. Ini Ya, terkait wudhu tadi, Ustaz. Tadi iya, kan yang dibahas hanya mengusap jilbab sama sepatu. iya. Untuk yang lainnya tetap dibasuh, Ustaz. Untuk Iya tangan dibasuh. gimana, Ustaz? Tangan kan bisa disembunyikan di balik kerudung sambil dibasuhnya, nggak apa-apa. Oh, berarti iya, siap. Kalau rambut kan nggak bisa di balik kerudung kan, harus susah kan kalau rambut tuh ya. Nanti lepas kerudungnya repot. Makanya kalau itu memang hanya rambut diganti dengan kerudungnya saja, sepatu kalau kaki dengan sepatunya. Jadi Oke. kotor itu bukan najis ya kalau kotor ya. Jadi kotor itu adalah memang kotor tapi tetap dibolehkan untuk sholat. Contoh nih, naik gunung kan banyak mungkin banyak tanahnya, maka itu tidak menjadikan sholat kita tidak sah. Kenapa? Tanah itu suci, gitu ya. Kotor iya kotor, tapi kan bukan berarti tidak boleh sholat dengan itu, boleh saja. Kan nanti ribet ya. Oh, pakai mukena nggak nih? Nggak usah, nggak apa-apa. Selama nanti apa sudah sholatnya sudah memang ya mungkin nanti diatur aja ya, Mas Muslimin ya. Sholat mana di mana? Kalau bisa sih sholatnya di area sudah memang agak bebas ya untuk apa namanya bisa nyari wudhu segala macam. Tapi kalau kemudian ternyata kok misalkan di puncak gunung memang harus sholat begitu ya, itu memang kalau memang nggak perlu pakai mukena nggak apa-apa, pakai bajunya aja gitu ya, baju yang dipakai karena sudah bentuk aurat sudah bagus. Kalau kira-kira mohon maaf nih ya, kalau kira-kira bajunya lumayan membentuk tubuh, soalnya dengan duduk aja gitu ya. Kalau kira-kira seperti contoh pakai celana panjang, dan ternyata mohon maaf nih kalau ruku kayaknya mohon maaf bagian belakangnya terlalu menonjol nih gitu ya. Maka sholatnya dengan duduk aja. Nggak apa-apa. Kan kalau pakai mukena juga kasihan juga mukenanya ya. Ribet banget pakai mukenanya. Itu begitu. Oke, Ya tambah ya. siap, Ustaz. Afan, afan. Oke, insyaallah. Monggo silahkan. Barangkali dari teman-teman peserta ada yang mau ditanyakan lagi, boleh langsung disampaikan. Bisa raise hand atau ditulis di kolom komentar nih. Aku sudah paham semua kayaknya sudah pengen bepergian kayaknya. Udah sering traveling kayaknya. Iya, insya Allah. Itu kan mau bahasa kan kalau traveling kan pastilah ya. Traveling syariah gitu ya.
Insya Allah gitu. Ini Mungkin cukup ya, kalau sudah tidak ada. Oke. Mas Budi mau tanya? Mas Budi, mangga silakan Mas Budi. Mau tanya Mas Budi, silakan. Oke, silakan. Ya, Baik, Bismillah, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. ya, Eh, monggo. Kan kalau biasanya waktu naik gunung itu nyamannya pakai celana yang ketat. Nah, Ya. ini khusus laki-laki sih, Ustaz. Mm-mm. Kira-kira bagaimana gitu kalau misalnya naik gunung pakai celana panjang namun ketat. Ya sebenarnya kan memang naik gunung kan pakai celana yang agak simple ya. Kalau gobrang-gobrang kan susah nanti ribet juga. Jadi sebenarnya gini, naik gunung pasti ketat, tapi ketatnya laki dan perempuan kan berbeda ya. Seperti itu. Dan juga perempuan juga boleh nggak pakai celana yang sifatnya ketat. Jadi yang penting nggak ketat amat gini. Yang ketat yang nggak boleh itu ketat yang tipis ya. Kalau celana kargo itu kan ketatnya juga ketat yang apa namanya yang memang tebal ya. Gitu. Jadi kalau yang perempuan minimal kalau pakai celana gitu ya, yang memang nanti pakai celana panjang maksudnya ya, itu nanti bajunya sampai yang ke setengah paha deh gitu ya bajunya. Tapi kalau mau pakai rok mah enggak aja. Tapi kayaknya kalau rok agak susah, maka boleh pakai baju panjang dan baju tunik ya kayak tunik gitu, kaos tunik misalkan, pakai jaket gitu ya, biar tidak terlalu membentuk badan. Kemudian kalau bisa tadi memang ya sampai ke setengah paha nih, biar nanti bagian-bagian yang sensitif tidak terlihat. Perempuan laki-laki juga sama. Jadi kalau laki-laki nggak apa pakai ketat, tapi bukan ketat yang tipis ya, bukan kayak celana olahraga gitu ya, kayak celana training enggak, celana kargo lah gitu ya, yang emang tebal, yang emang memang ya kadang-kadang betul nggak masalah. Karena itu normalnya begitu. Ya masa kalau kemudian ke traveling, kalau kemudian naik gunung pakai celana apa pangsi gitu ya, yang kayak orang Madura kan juga ribet juga. Justru karena untuk kemudahan seperti itu. Tapi tadi ya, usahakan mungkin bagian-bagian sifatnya adalah mungkin agak mengundang apa, mengundang sesuatu gitu ya, itu yang ditutupi sedikit lah seperti itu. Begitu ya Mas Budi ya. Oke, Hmm. terima kasih, Ustaz. Baik, Ustaz. Masya Ya, Allah. Mungkin terakhir, Ustaz, dari saya ini. Ustaz. ya silakan silakan ya. Ini, Ustaz. Ini kan dalam rangka apa namanya hiburan gitu, Ustaz. Kemudian atau muahsyah seperti itu. Nah, di pas naik gunung itu, pas naik gunung nih barangkali, Ustaz, barangkali Hmm. ada amalan yang mungkin bisa di apa namanya diterapkan ya sama teman-teman peserta nih, Cak. Jadi kayak kita tuh sambil healing tuh dapat pahalanya gitu ya. Oke. Iya, Cak, Ya, seperti kalau itu, Cak. secara umum kan memang kalau naik gunung kan bacanya Allahu Akbar kalau naik ya. Kalau turun apa namanya? Yang naik Allahu Akbar ya. Yang turun apa? Subhanallah ya. Naik, Ya, Iya, yang naik naik subhanallah. Subhanallah. Yang turun Subhanallah, kalau yang naik Allahu Akbar ya, begitu ya. Jadi atau kebalikan pokoknya itulah gitu ya. Jadi intinya sebenarnya tidak ada ritual bacaan khusus tidak ada gitu ya. Tapi memang apa namanya? Yang penting adalah ketika pas contoh ya, misalkan naik gunung Allahu Akbar gitu ya, Bismillah gitu seperti itu. Kalau kemudian pas naik apa, kemudian ketika turun ke bawah, misalkan ada lembah segala macam begitu baru yang Subhanallah seperti itu. Itu memang apa namanya zikirnya. Tapi kalau secara umum yang lainnya, kayak sebagaimana apa namanya semacam ritual khusus tidak ada. Tapi memang harapannya sih nanti ada contoh gini ya. Misalkan mau kumpul-kumpul baca Quran, boleh gitu ya. Kemudian dikaji ayat Al-Qurannya juga boleh. Tapi kalau secara umum tidak ada ibadah khusus tidak ada. Tapi yang ada adalah zikir saja. Zikir yang subhanallah dan Allahu Akbar begitu ya. Yang memang sifatnya adalah ketika naik dan turun itu apa namanya doa seperti itu. Kemudian hati-hati dengan ucapan ya. Jadi tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Karena apa? Karena bagaimanapun ini memang adabnya, adab seperti itu. Jadi usahakan ketika di atas gunung itu pertama nih jaga diri gitu ya. Tidak boleh, mohon maaf, pipis sembarangan tidak boleh gitu ya. Karena apa? Karena memang ketika pipis sembarangan itu nanti
ya mengundang gangguan. Kenapa? Karena memang ketika pipis, mohon maaf, di lubang apa, di lubang-lubang binatang atau lubang-lubang memang seperti itu, nanti kan mungkin ada seperti itu. Bisa jadi ada orang-orang yang kemudian mungkin ada yang apa, kesesat segala macam, itu nggak doa gitu ya, nggak doa dengan tadi a'udzu kalimat hitamah begitu, nggak bismillah begitu, nggak Allah Akbar. Kemudian juga ketika mungkin buang airnya sembarangan, mungkin yang memang di sana ya tadi agak-agak tersinggung ya, sehingga seperti sehingga, tetapi tadi artinya memang pakai adabnya, nggak perlu salam, tapi sifatnya adalah menjaga lingkungan, tidak boleh buang air sembarangan gitu ya. Buang airnya pun harus tempat-tempat yang emang bukan di pohon, ya, bukan di bawah pohon, bukan tempat yang berbuah gitu ya, seperti itu, tapi mungkin tempat yang terpencil, kemudian di apa pun juga sebaiknya tidak di sungai buang airnya, ya, seperti itu, agar tidak mencemari lingkungan seperti itu. Tapi kalau secara umum ritual-ritual tertentu tidak ada, secara doa-doa khusus tidak ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Baik, Insyaallah. Kak. Insya Allah. Jazakallah khairan, Syed. Ini dari teman-teman serta ada lagi yang disampaikan, ditanyakan? Kalau belum ada, mungkin bisa dicukupkan. Cukup ya, Insya insyaallah. Allah setelah ini kita akan lanjutkan ke technical meeting ya. Saya izin live dulu ya. Oh, Jaset. Ya. Baik, Syed. Baik, Jazakallah khairan, Jaset, atas ilmunya. Waalaikum. Sukses ya, semoga selamat ya. Amin ya Mudah-mudahan Allah. travelingnya Minta berpahala doanya, insya Allah. Jaset. Insya Allah, sebagai bapak mah didoakan anaknya nih ya. Insya Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo saya. Ya, Oke, Alhamdulillah sudah selesai untuk kajian apa namanya fikih traveling bersama Ustaz Nur Rohid. Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, baik itu bagi saya pribadi dan teman-teman semuanya. Insya Allah, setelah ini kita lanjutkan untuk technical meeting. Oke, sebentar saya hentikan.